Saya dulu Saya, coach-nya ya. oh Ibu yang coach, oke. Assalamualaikum Ibu Lisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, sepertinya Ibu Lisna ini kurang bersemangat ya hari ini. Bisa berbagi Iya cerita? Bu, iya. Kebetulan saya juga ada sedikit hal yang mengganjal di pikiran saya. Itu tentang murid yang sudah kita sekarang kan lagi Oke, oke. Jadi apa, rencana pertemuan kita ini apa nih? Rencana pertemuan hari ini mau bicarakan tentang apa? oh iya, Ibu Fatma Hmm. kebetulan kan sekarang kan lagi masa masa penerimaan mahasiswa baru bulan kemarin. Jadi kan otomatis yang di kelas itu yang di sekolah adalah murid-murid baru. Yang jadi permasalahan saya sekarang itu ada anak yang di sekolah di kelas jika dalam pembelajaran dia tidak mau belajar dengan temannya, hanya maunya itu berlarian di sekeliling temannya sambil mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Jadi itu saya bingung bagaimana caranya bisa mengatasi anak tersebut. Oke, jadi permasalahannya nih ada siswa yang hanya berlarian saja, dia tidak mau belajar. Nah, tujuan dari pertemuan kita atau pembicaraan kita ini apa maunya? Maunya gimana? Saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya bisa Oke. mengatasi anak yang seperti Hmm, itu. berarti ingin menemukan solusi mengatasi anak ini ya. Nah, Ya. apa ukuran keberhasilan itu menurut Ibu Lisna itu yang bagaimana? Ukuran keberhasilannya adalah ketika anak tersebut sudah mau belajar dengan temannya, kemudian dia tertib dalam kelas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak terganggu lagi. Hmm. Nah, kalau kesempatannya Ibu Lisna apa? Maksudnya apa kesempatan yang peluang atau apa begitu yang Ibu Lisna miliki sekarang ini? Peluangnya adalah saya ingin benar-benar mengajak anak tersebut untuk bisa belajar dengan teman-temannya atau merangkul Hmm. anak tersebut agar bisa eh, belajar bersama-sama dan tidak mengganggu temannya lagi. Oke, oke. Berarti itu kesempatannya. Nah, kalau menurut Ibu Lisna nih, Ibu Lisna kan sebagai guru TK pasti memiliki kelebihan ya atau kekuatan tersendiri yang bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa kekuatannya Ibu Lisna di dalam mengatasi hal ini? Kekuatan ya Bu. Untuk menurut saya kalau kekuatan yang saya miliki saat ini, saya sudah berusaha semampu saya untuk mengajak anak tersebut untuk belajar bersama. Kemudian saya ajak dia dengan kata-kata yang lembut, dengan cara cara yang penuh kasih sayang seperti itu untuk mengajak anak tersebut mau belajar sama-sama dengan saya. Oke, nah kalau menurut Ibu Lisna, keberhasilannya itu misalnya nih dinilai dari angka 1 sampai 10. Menurut Ibu Lisna berhasil tidak cara yang sudah Ibu Lisna lakukan saat ini? Maksudnya Ibu Lisna Untuk sekarang ini dalam posisi angka berapa? ya, kalau saya pikir itu masih dalam angka 5 karena memang Oh. sampai sekarang anak tersebut masih belum belum mau untuk belajar bersama. Jadi agak Hmm. pembelajaran saya agak terganggu. Oke, berarti masih dalam kalau dihitung dalam angka 1 sampai 10 baru di angka 5 ya. Berarti ada hambatannya dong. Nah, kira-kira hambatannya itu apa? Sehingga tingkat keberhasilannya itu baru separuh seperti itu.
Hambatannya itu ada mungkin menurut saya ketika saya mereview apa yang telah saya lakukan, mungkin cara-cara saya mengajaknya itu belum belum pas untuk dia, kemudian dia tidak tertarik dengan ajakan yang saya lakukan. Dia tidak tidak Berarti tidak menarik bagi dia, mungkin begitu. berarti menurut Ibu Lisna mengajarnya itu mungkin anak ini belum tertarik seperti itu. Nah, tapi setidaknya ada peluang dong. Maksudnya ada kemungkinan peluang apa begitu yang bisa Ibu Lisna ambil supaya anak ini bisa berhasil seperti itu? Peluangnya adalah saya ingin mencari banyak hal tentang bagaimana cara cara menarik perhatian anak. Misalnya saya bisa melihat jadi misalnya saya bisa googling atau lihat-lihat di YouTube bagaimana cara-cara bisa bisa menarik minat anak ini untuk belajar. Eh, Mungkin seperti itu. Oke. Kalau menurut Ibu Lisna ada solusi enggak? Solusi supaya anak ini bisa belajar dengan tekun atau dia bisa seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Eh, Kalau menurut saya solusinya itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian Kolaborasi ya. ya berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian mungkin mereka bisa memberikan masukan hal-hal apa yang bisa saya lakukan, kemudian saya juga bisa googling dengan bagaimana cara cara melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Mhm. Sehingga bisa merubah anak tersebut atau menggugah anak tersebut untuk belajar. Oke, berarti solusinya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman, terus bisa menonton di YouTube juga ya, melihat cara-cara bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa diam ya seperti itu. Oke, itu adalah solusi yang Ibu Lisna sendiri bikin. Jadi, nah untuk sekarang apa rencana Ibu Lisna ke depannya untuk mencapai tujuan Ibu Lisna tadi agar ingin anak ini supaya bisa belajar seperti teman-teman yang lain. Rencananya itu seperti apa? Rencananya saya ingin mengajak anak tersebut untuk bicara atau sekedar wawancara personal agar saya Hmm. tahu niat maunya anak ini apa, kemudian Hmm. berbicara dengan orang tua, Oke, berkomunikasi dengan orang berkomunikasi tua dengan untuk anak berarti ya, berkomunikasi dengan anak ini, kemudian dengan orang tuanya ya. Hmm. Oke, lanjut. Dari rencana itu apa ada prioritas yang Ibu Lisna rencanakan? Misalnya yang prioritas yang ini deh, yang mungkin untuk dalam waktu dekat ini yang ini lebih dulu yang saya prioritaskan seperti itu. Prioritas utama yang pertama sekali saya lakukan adalah berkomunikasi dengan anak ini terlebih dahulu, kemudian Hmm. dengan orang tua agar saya paham masalah anak ini apa, sampai dia tidak mau belajar dengan teman-teman yang lain atau belajar dengan saya. Oke. Nah, untuk strateginya ada tidak? Maksudnya strategi untuk mengatasi anak yang tidak bisa diam atau bisa apa begitu dalam hal strategi pembelajarannya seperti apa? Bagaimana? Ya, kalau menurut saya untuk strategi-strategi pembelajaran seperti itu, misalnya anak itu kan tidak bisa diam, berarti eh, apa dia lebih ke kinestetik ya, ke kesana kemarinya Betul. begitu. Nah, jadi Iya betul sekali. ya, jadi Dia saya lebih ingin aktif berarti ya, ya. ya, jadi saya ingin menghadirkan game-game atau permainan-permainan sebelum belajar supaya bisa 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 menarik anak untuk mau belajar. Semoga dengan hal tersebut dia mau belajar dengan saya. Oke, berarti anak ini apa namanya
dia lebih ke kinestetik, jadi dia tidak bisa duduk diam, dia kan lebih aktif, jadi strategi belajarnya itu lebih ke kinestetik seperti itu. Jadi mereka anak ini akan diberikan seperti game seperti itu ya, begitu menurut Ibu Lisna ya. Ya, Ya. bagus sekali itu. Jadi mungkin itu adalah strategi yang bisa Ibu Lisna coba terapkan ke depannya, dan mudah-mudahan itu bisa membantu Ibu Lisna dalam hal menangani anak yang tidak bisa diam. Nah, kira-kira jangka waktunya itu bagaimana? Maksudnya untuk kedepannya itu Ibu Lisna bisa targetkan tidak untuk masalah waktunya? Kalau untuk berkomunikasi dengan anak bisa langsung saya lakukan dalam 1 hari. Terus untuk dalam penerapan pembelajarannya itu saya butuh waktu untuk menelaah hal-hal yang berhasil tidak dengan pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Mungkin ada sekitar 3 atau 1 mingguan begitu. Oke, jadi sekitar 1-2 mingguan ya. Nah, apa ada ukuran keberhasilannya tidak? Maksudnya Ibu Lisna bisa mengukur tidak berhasil tidak cara yang Ibu Lisna lakukan ini? Untuk mengukurnya saya lihat dari apakah anak itu sudah mau belajar dengan saya atau masih melakukan kebiasaannya berlarian di dalam kelas. Hmm. Nah, di dalam menerapkan sesuatu strategi penanganan anak itu tentunya kan ada gangguan, kita tidak bisa pungkiri itu ya. Jadi bagaimana kira-kira cara Ibu Lisna dalam mengantisipasi atau mengatasi gangguan yang bisa-bisa saja terjadi seperti itu? Jika ada gangguan lain seperti kan itu masih dalam tahap uji coba untuk menerapkan strateginya. Jadi saya ingin bantuan dari teman sejawat untuk sebagai guru pendamping agar bisa memaksimalkan memaksimalkan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, jadi berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu ya. Oke, untuk komitmennya sendiri bagaimana? Apa Ibu Lisna punya komitmen tersendiri dalam hal hasil yang akan dicapai ini? Ya, Ada komitmen komitmen tidak? saya ingin memberikan yang terbaik. Misalnya ketika ada strategi saya yang tidak berhasil kepada anak tersebut, saya akan mencoba lagi hal-hal yang lain yang mungkin bisa menarik minat anak tersebut untuk belajar. Oke, tadi sudah disebutkan ada orang tua, ada rekan sejawat. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Ibu Lisna dalam hal menangani anak ini? Ya, tadi teman sejawat, orang tua, kemudian teman sejawat, mungkin dengan bisa berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah agar bisa menjadi mentor atau memonitoring keberlanjutan kegiatan yang saya lakukan. Oke, berarti melibatkan juga kepala sekolah ya. Oke, dan selanjutnya kira-kira tindak lanjut dari coaching kita nih. Maksudnya selanjutnya kan Ibu Lisna akan menerapkan strategi tadi itu, solusinya kan menerapkan strategi tadi. Nah, terus kira-kira itu tindak lanjutnya itu bisa berapa lama supaya saya bisa tanya lagi ke Ibu Lisna berhasil tidak cara Ibu Lisna tadi? Ya, Supaya saya bisa tanya lagi ke Bu Lisna bagaimana nih? ya. Waktunya rentang waktu yang saya perlukan itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Oke, Untuk 1-2 minggu ya. pelaksanaan Jadi aksinya. Iya. berarti nanti 2 minggu lah bakalan saya nanya lagi nih berhasil tidak caranya Ibu Lisna dalam mengatasi anak yang tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam, dan dia hanya berlarian saja. Oke, dan saya rasa itu cukup. Dan ini saya mau bagi kembali apa yang Ibu Lisna ungkapkan tadi sendiri ya. Jadi untuk mengatasinya itu
Ibu Lisna akan menerapkan pembelajaran strategi kinestetik, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga orang tua dan juga kepala sekolah. Oke, untuk coaching kita hari ini saya rasa sudah cukup dan mudah-mudahan Ibu Lisna akan sukses ke depannya ya dalam Amin, amin. menerapkan pembelajaran yang menarik dan bisa dirindukan oleh peserta didik nantinya. Iya, Oke, bye. gantian. Sekarang nih. Oke. Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam Ibu Lisna. Selamat sore. Apa Sore. kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Cuman sepertinya ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Ibu Lisna. Mengganggu tidak? Oh iya, tidak apa-apa Bu Fatma. Kita bisa sedikit sharing Hanya pada sebentar hari ini. saja, kurang lebih 15 menit lah. Bisa kan? Tidak Bisa, mengganggu ya? bisa, insya Allah. Kira-kira apa yang Ibu Fatma bisa akan kita bahas hari ini? Oke, rencananya nih pertemuan hari ini saya ingin, saya ada tujuannya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya punya tujuan tersendiri. Jadi tujuan saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini di sekolah ya. Tentunya saya sebagai kepala sekolah yang baru lagi, jadi ada-ada saja permasalahan yang ditemukan di sekolah seperti itu. Ya, kira-kira permasalahan seperti apa itu Fatma? Ibu Fatma. Kira-kira bisa di-sharing ke saya atau bisa dibagi ke saya ceritanya seperti apa gitu. Ya, jadi begini nih Ibu Lisna, kebetulan di sekolah saya itu kan ada orang tua siswa yang mengalami kecelakaan, kemudian parah nih kecelakaannya itu sampai patah tulang belakangnya, jadi sudah masuk rumah sakit tapi keluar dirawat di rumah, jadi karena keterbatasan biaya juga, jadi mau dirawat di rumah sakit, di rumah karena sama saja, karena cedera tulang belakang itu memang sangat parah dan membuat orang tua daripada siswa ini yang sudah tidak bisa bangun lagi ya. Jadi kemudian anaknya ini kasihan sudah kelas 5 SD, jadi dia bolos, memang tidak masuk sama sekali. Jadi itu yang saya mau menyuruh dia untuk masuk sekolah juga bagaimana, saya tidak tidak sampai hati karena ibunya ini kasihan menggantikan ayahnya itu untuk mencari nafkah. Jadi ibunya itu pergi pagi pulang sore untuk menggantikan posisi ayahnya ini untuk mencari nafkah. Kemudian dia punya adik kecil lagi yang dijaga di rumah seperti itu. Oh, Sekaligus dia menjaga ayahnya yang sedang sakit. Jadi kasihan dia tidak masuk sekolah. astagfirullahaladzim. Oh iya Ibu Fatma. Jadi masalahnya itu ada anak yang sudah kelas 5, kemudian orang tuanya yang membiayainya dalam keadaan sakit sehingga anak ini kesulitan untuk membagi waktu antara sekolah dan merawat orang tuanya. Kira-kira seperti itu masalahnya Ibu Fatma ya? Betul, itu permasalahan yang saya sedang hadapi sekarang ini. Iya, jadi Ibu Fatma kira-kira mau dapat apa nih dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari anak ini, bagaimana supaya dia bisa masuk sekolah dan bagaimana cara mengatasi anak ini. Dia kan lagi jaga orang tuanya nih, bagaimana caranya dia mau sekolah coba. Jadi itu yang bikin saya saya bingung juga bagaimana caranya nih. Oh, iya. Jadi menurut Ibu Fatma dengan rumitnya masalah yang anak ini hadapi, kira-kira ada kesempatan yang bisa Ibu Fatma lakukan untuk agar anak ini bisa ke sekolah, kemudian bisa membagi waktu antara sekolah dan
merawat orang tuanya. Kira-kira ada kesempatan untuk bisa ada kesempatan untuk bisa meluangkan seperti itu, atau solusi atau hal yang bisa menurut Ibu Fatma bisa dilakukan. Iya, untuk, peluang atau kesempatannya itu saya sudah pernah coba ya, saya, beritahukan ke orang tuanya kalau anak ini tetap harus sekolah dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, waktu itu dia datang sekolah cuman 1 hari, itu yang maksudnya saya berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya itu, dia datang sih cuma sehari, hari Senin pas upacara. Nah, besoknya lagi tidak ada, sampai sekarang saya tunggu-tunggu juga tidak ada. Jadi saya sekarang ini masih mencari-cari bagaimana caranya nih supaya anak ini bisa kembali lagi ke bangku sekolah, seperti itu. Terus menurut Ibu Fatma, apakah masih ada peluang untuk anak ini bisa belajar dengan keadaannya yang seperti itu? Ya, saya rasa dia bisa ada peluang ya. Jadi di sekolah itu kan fleksibel aturannya, apalagi menghadapi permasalahan siswa seperti ini. Jadi saya sebetulnya memberikan peluang ke dia. Jadi untuk bisa masuk kembali meskipun itu tidak seminggu full ya. Jadi setidaknya dia datang, kemudian ada tugas-tugas yang bisa dia selesaikan seperti itu. Jadi mungkin itu adalah peluang di pihak sekolah untuk memberikan kesempatan ke dia. Uh, apakah menurut Ibu Fatma, apa Ibu Fatma punya kekuatan yang bisa Ibu Fatma lakukan untuk mencapai tujuannya Ibu Fatma tadi, seperti agar anak tersebut bisa sekolah lagi. Kira-kira kekuatan-kekuatan seperti apa yang Ibu Fatma? Kekuatan yang kita miliki ya kita berikan kesempatan ke dia, kita berikan kita berikan apa namanya semangat ke dia. Jadi itu saya pernah berikan semangat juga, berikan nasihat ke dia supaya dia jangan terpuruk dengan keadaannya yang sekarang ini seperti itu. Jadi kekuatan yang saya miliki ini adalah memberikan semangat ya, maksudnya saya berikan dia spirit semacam seperti itulah. Kekuatannya seperti itu sih, saya berikan semangat ke dia. Iya, baik Ibu Fatma. Kira-kira dari kekuatan-kekuatan yang telah Ibu miliki tadi, apakah ada hambatan yang bisa membuat kekuatan-kekuatan tersebut terhalangi untuk dilakukan? Iya Apakah betul ada? sekali, jelas terhalangi karena orang tuanya juga saya mau ajak kerjasama, kasihan orang tuanya juga tidak berdaya karena orang tuanya juga harus pergi pagi untuk mencari nafkah ya seperti. Jadi itu memang benar-benar hambatan bagi saya ya untuk anak ini kembali ke sekolah, karena seandainya ibunya ada di rumah itu kan mungkin hambatannya tidak terlalu ya. Iya. Karena orang Kira tuanya juga, ibunya juga tidak ada di rumah. Itu memang benar-benar hambatan bagi saya ya. Iya, luar biasa Ibu Fatma ya. Masalahnya juga cukup membingungkan kita ya, bagaimana caranya bisa membantu anak tersebut. Nah, adakah rencana-rencana atau tahapan-tahapan yang akan Ibu Fatma lakukan agar bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi menurut Ibu Fatma? Ya, sebenarnya sih saya punya rencana ya, saya mau datangi kembali anak ini ke orang tuanya. Saya ingin mengajak komunikasi dengan orang tuanya, bagaimana anak ini bisa kembali ke sekolah walaupun dalam kondisi bagaimanapun juga kami di sekolah akan terima, dengan banyak bolosnya tetap kami akan terima. Jadi mungkin itu yang rencana saya ke depan, memberikan pengertian kepada orang tua dan memberikan pengertian bahwasanya aturan di sekolah itu tetap fleksibel ya, jadi
tidak harus dia datang setiap hari, setidaknya dia mengerjakan tugas seperti itu. Jadi setidaknya dia bisa mengerjakan tugas, dia nantinya kan bisa bakalan naik kelas. Tapi kalau dia Iya, sama sekali tidak kerjakan tugas kan iya, kasihan tinggal ya seperti itu. iya benar Ibu Fatma. Terus menurut Ibu Fatma, adakah prioritas yang memang harus hal yang perlu diprioritaskan dari rencana-rencana yang telah Ibu Fatma rencanakan sebelumnya? Ya, prioritasnya sih ke wali kelasnya ya. Dia wali kelasnya ini harus membuat uh, tugas daripada anak ini yang bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi kalau misalnya dia tidak sempat ke sekolah, jadi prioritasnya sekarang dia harus kerjakan tugas di rumah seperti itu. Ya, jadi hal yang diprioritaskan itu ya Ibu Fatma ya. Kemudian menurut Ibu Fatma, kira-kira uh, ukuran keberhasilan Ibu Fatma untuk mengatasi masalah yang Ibu Fatma hadapi itu kira-kira bagaimana? Ya, menurut saya keberhasilan saya dengan rencana saya tadi itu anak ini bisa kembali ke sekolah walaupun tidak setiap hari datang, kemudian dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru walaupun itu di rumah ya seperti itu. Jadi dan bisa ada nilai ya seperti itu. Jadi anak ini bisa punya nilai yang bisa diakumulasi oleh wali kelasnya seperti itu. Itu ukuran keberhasilannya. Tentang adanya hambatan-hambatan ya, hambatan-hambatan. Tadi jadi menurut Ibu Fatma, Hmm. cara mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi itu Ibu Fatma akan melakukan apa jika ada yang menghalangi kegiatannya Ibu Fatma untuk menolong anak ini? Ya, cara mengantisipasinya tetap kita kerjasama ya, kerjasama dengan orang tua, kemudian pihak keluarganya juga ya bisa dilibatkan. Ada saudaranya atau tetangganya seperti itu supaya bisa membantu keluarga ini. Jadi setidaknya pada saat anak ini ke sekolah ada yang menjaganya di rumah seperti itu. Terus iya Ibu Fatma baik. Tadi Ibu Fatma sudah bercerita mengenai solusi-solusi yang dan rencana kemudian strategi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira Ibu Fatma bisa berkomitmen apa gitu terhadap rencana yang telah Ibu Fatma lakukan, yang akan Ya, Ibu Fatma komitmen saya sih tetap apa namanya memberikan kesempatan kepada anak ini untuk bisa belajar walaupun dia sedang menjaga orang tuanya, menjaga adiknya. Jadi itu komitmen saya ya. Jadi saya berkomitmen apapun yang terjadi pada anak ini tetap harus sekolah ya. Jadi jangan kondisinya membuat dia terpuruk seperti itu. Jadi anak ini tetap harus happy, jadi dia harus tetap bermain seperti itu ya. Jadi itu komitmen saya. Oke. Terus menurut Ibu Fatma, kira-kira siapa saja yang bisa Ibu Fatma libatkan untuk bisa mendukung rencana yang telah Ibu Fatma lakukan? Ya Yang itu akan Ibu tadi Fatma. di samping orang tua, kemudian guru kelasnya, kemudian pihak keluarganya dan juga tetangganya. Jadi itu mungkin orang-orang yang bisa membantu atau keluarga dekatnya seperti itu. Ya, baik Ibu Fatma. Nah, untuk setelah ini, setelah kita memperbincangkan tentang solusi, kemudian rencana dan strategi, kira-kira tindak lanjutnya setelah ini kita melakukan uh, perbincangan ini, apa tindak lanjut Ibu Fatma selanjutnya? Ya, tindak lanjut dari saya ya segera apa namanya
melakukan kunjungan ke rumah anak ini ya. Jadi itu rencana saya ke depannya dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya segera akan melakukan home visit ke apa namanya ke siswa ini dan bisa berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah seperti itu. Terima kasih Bu Fatma. Bagaimana nih perasaannya setelah kita membahas tentang masalah yang Ibu Fatma hadapi tadi? Ya, sepertinya lega juga sih karena ada yang terasa membebani seperti itu, jadi bisa berbagi Iya. dengan teman. Rasanya lega Iya, ya. alhamdulillah Ibu Fatma ya. Terima kasih Ibu Fatma sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Semoga apa solusi dan strategi dan rencana yang telah Ibu Fatma lakukan bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Terima kasih kembali Bu Lisna, Ya, mudah-mudahan kita akan ketemu kembali ya. ya. Oke, selesai. Ada musik orang di sebelah rumah ini, bagaimana bicara ini?